Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa lagi dengan saya Supriyandi SE di pembelajaran ekonomi. Baik Anda sekalian, di sini saya akan membahas masih di materi konsep dasar ilmu ekonomi. Tapi kita akan mengambil topik yang berjudul biaya peluang atau opportunity cost. Nah, seperti apa? Simak terus tayangan berikut ini. Sebelum kita berbicara ke topik materi, di sini kita akan ulas-ulang sejenak ya mengenai pengertian ekonomi. Ekonomi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua suku kata, oikos dan nomos. Oikos yang artinya rumah tangga dan nomos yang artinya aturan. Nah, jadi kesimpulan di sini ekonomi adalah aturan rumah tangga. Jadi ilmu ekonomi itu apa? Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang tingkah laku manusia dalam memenuhi kebutuhan guna mencapai kemakmuran. Lahirnya ilmu ekonomi ini karena adanya persoalan yang disebut dengan kelangkaan. Nah, kelangkaan ini membahas dua hal umum, yaitu kebutuhan manusia yang sifatnya tidak terbatas, sedangkan alat pemuas kebutuhannya terbatas. Karena masalah tersebut, manusia perlu melakukan pilihan dalam hidupnya. Berbicara pilihan ini, kita berbicara tentang konsep skala prioritas. Dikarenakan kebutuhan manusia ini banyak, sedangkan alat pemuas kebutuhannya terbatas, makanya manusia perlu melakukan prioritas, membuat daftar kebutuhan mulai dari yang terpenting sampai yang tidak begitu penting, misalnya seperti itu. Tapi dampak dari pilihan dari manusia ini yang akan menjadi topik pembahasan kita kali ini, yaitu tentang biaya peluang atau opportunity cost. Biaya peluang atau opportunity cost adalah biaya yang timbul akibat dari mengorbankan kesempatan menggunakan barang dan jasa untuk tujuan yang lain, atau bisa disebut juga dengan biaya yang dikorbankan untuk mendapatkan sesuatu. Beberapa istilah yang berkaitan dengan biaya peluang. Yang pertama, biaya sehari-hari. Biaya yang dikeluarkan secara rutin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Misalnya, kita membeli beras, sayuran, dan lain sebagainya. Yang sifatnya pengeluarannya yang rutin untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Yang kedua, biaya eksplisit adalah biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan sesuatu. Misalnya kamu pergi ke warung, membeli mie ayam seharga 15.000. Nah, 15.000 inilah yang disebut dengan biaya eksplisit, yaitu biaya yang benar-benar dikeluarkan. Yang ketiga, biaya implisit atau biaya peluang atau juga opportunity cost. Nah, yang sudah kita sampaikan, apa itu biaya peluang? Ya, biaya peluang adalah biaya yang dikorbankan untuk mendapatkan sesuatu. Misalnya, kamu pergi ke toko membawa uang Rp100.000 dengan niatan ingin membeli sandal dan tas. Ya, sandal seharga Rp25.000 dan tas seharga Rp90.000. Nah, otomatis kamu tidak bisa beli keduanya dikarenakan keterbatasan biaya.
Nah, yang misal di sini kamu memilih tas, berarti yang kamu korbankan adalah sandal seharga Rp25.000. Yang kamu korbankan inilah yang disebut dengan biaya peluang. Yang keempat, laba akuntansi. Nah, apa itu laba? Ya, laba adalah keuntungan ataupun keuntungan akuntansi. Di sini adalah laba yang didapat dari laba akuntansi sama dengan pendapatan dikurangi biaya eksplisit. Yang kelima, laba ekonomi. Nah, laba ekonomi di sini sedikit berbeda ya dengan laba akuntansi. Jadi, laba ekonomi sama dengan pendapatan dikurangi bukan hanya biaya eksplisit saja, tapi di sini dikurang biaya eksplisit ditambah biaya implisit. Sehingga biaya ekonomi cenderung lebih kecil dari biaya akuntansi. Nah, sedikit saya akan jelaskan contoh tentang biaya peluang. Di sini contoh yang pertama, misalkan kita dihadapi dengan dua pilihan. Pilihan A 50.000 dan pilihan B 60.000. Sehingga apabila kamu memilih B 60.000, maka pilihan A yang kamu korbankan senilai 50.000 di sini disebut biaya peluang. Nah, apabila kita dihadapkan dengan lebih dari dua pilihan, misalnya A, pilihan A 20.000, pilihan B 30.000, pilihan C 40.000, pilihan D 50.000. Nah, di sini misal kamu memilih pilihan D 50.000. Yang mana biaya peluangnya? Nah, di sini kita ambil ya biaya yang dikorbankan yang nominalnya besar. Biaya peluangnya yang mana? Yaitu pilihan C. Jadi C adalah biaya peluang. Kita ambil yang terbesar dari biaya-biaya yang telah kita korbankan. Mari kita bahas contoh realnya. Anton adalah lulusan SMA, memiliki peluang bekerja sebagai buruh pabrik dengan penghasilan 3 juta rupiah per bulan. Atau menjadi tukang ojek dengan pendapatan 50.000 per hari. Dan juga memiliki peluang untuk membuka usaha rumah makan dengan pendapatan 15 juta per bulan. Tetapi ia harus mengeluarkan biaya untuk sewa tempat, gaji karyawan, beli perabot masak, dan lain-lain sebesar 10 juta rupiah. Jika Anton memilih tetap membuka usaha rumah makan, nah jadi di sini berapa biaya eksplisitnya, sini berapa biaya implisitnya, berapa biaya laba akuntansinya, berapa keuntungan ataupun laba ekonominya. Kita jawab satu-satu pertanyaan A, B, C, dan D ini. Mari kita lihat dulu peluang si Anton. Di sini Anton diberikan 3 kesempatan atau 3 peluang, yaitu menjadi buruh pabrik dengan penghasilan 3 juta per bulan, atau menjadi tukang ojek dengan penghasilan 50.000 per hari. Ini kalau kita menjadi penghasilan per bulan dikali 30, ya, jadi 50.000 dikali 30 hari sebesar 1.500.000 rupiah per bulan untuk penghasilan Anton sebagai tukang ojek. Kemudian kesempatan yang ketiga atau peluang yang ketiga, membuka rumah makan dengan penghasilan 15 juta per bulan. Nah, di sini Anton tetap memilih untuk membuka usaha rumah makan dengan penghasilan 15 juta per bulan. Nah, di sini biaya eksplisitnya adalah apabila Anton tetap memilih untuk membuka rumah makan, maka dia harus menyewa tempat, gaji karyawan,
beli perabot masak dan lain-lain di sini sebesar 10 juta. Ya. Jadi biaya eksplisitnya adalah 10 juta, yaitu biaya yang benar-benar dikeluari oleh si Anton. Kemudian biaya implisit adalah biaya peluang. Nah, di sini peluang ataupun kesempatan yang diberikan ke Anton ada dua yang dikorbankannya, yaitu menjadi buruh pabrik atau tukang ojek. Nah, di mana biaya peluang di sini? Yaitu pengorbanan yang paling besar, menjadi buruh pabrik. Di sini pengorbanannya sebesar 3 juta per bulan. Berapa laba akuntansinya? Yang sudah kita bahas tadi ya. Laba akuntansi sama dengan pendapatan dikurang dengan biaya eksplisit. Pendapatan si Anton di sini 15 juta per bulan. Ini apabila dia memilih untuk buka rumah makan. Dengan dikurangin biaya yang benar-benar dikeluarkannya atau biaya eksplisit. Ini sebesar 10 juta rupiah. Jadi totalnya 5 juta rupiah. Kemudian yang D, berapa keuntungan ekonominya? Nah, sebelum kita cari, di sini kita harus ketahui dulu ya, untuk keuntungan ekonomi di sini atau laba ekonomi adalah laba ekonomi sama dengan pendapatan dikurang biaya eksplisit ditambah biaya implisit. Berapa pendapatannya tadi? 15 juta. Ya, pendapatan Anton 15 juta. Dikurang biaya eksplisitnya. Biaya eksplisit ditambah biaya implisit. Biaya eksplisit 10 juta rupiah. Biaya implisitnya di sini 3 juta rupiah. Jadi 15 juta dikurang 13 juta rupiah sama dengan 2 juta rupiah. Baik Ananda semua, sampai di sini dulu pembahasan materi kita kali ini. Terima kasih kepada Ananda semua yang sudah menyaksikan tayangan ini. Semoga bermanfaat. Nah, silakan Ananda selesaikan soal latihan ini di rumah ya. Terus tetap semangat, tetap berkarya, tetap berinovasi, yang pastinya tetap di rumah aja. Salam dari SMA, Think Smart. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.